Selama ini di masyarakat kita beredar mitos yang salah kaprah, katanya kesehatan mental sama dengan urusan anak muda yang galau, yang labil. Padahal faktanya justru setelah masuk usia 40, mental kita akan diuji habis-habisan. 40, kemudian 50 lebih berat dari 40, 60 lebih berat lagi dari 50, 70 lebih berat lagi, dan seterusnya. Seolah tidak ada habisnya. Jadi setelah usia 40, apakah kesehatan mental sudah tidak penting lagi? Justru ini momen Anda yang paling penting. Jadi kalau Anda dari sekarang sudah bisa menjaga, mungkin di usia yang berikutnya, fase berikutnya dalam hidup Anda akan jauh lebih siap. Pengen tahu apa aja masalah kesehatan mental setelah masuk usia 40, 50, 60, dan seterusnya, dan apa yang harus dilakukan untuk menjaga supaya kita tetap fit secara mental? Pengen tahu jawabannya? Udah siap? Ayo kita mulai. Nah, ketika usia masuk 40, banyak kekhawatiran itu seputar keuangan, seputar rezeki, seputar karir. Nah, setelah masuk usia 50, mulai kekhawatirannya seputar pensiun. Usia masuk 60, mulai kekhawatirannya seputar kesehatan. Usia masuk 70, biasanya kekhawatirannya seputar kematian, dan seterusnya. Walaupun tidak harus persis seperti itu, ada aja yang usia 50 masih mengkhawatirkan keuangan, ada juga yang usia 40 sudah khawatir dengan kematian, dan seterusnya. Tapi secara garis besar kita bisa lihat ada pola-pola seperti itu. Dan kapan mulainya tekanan seperti itu? Mulai di usia 40-an. Dan kalau misalkan, oh, semua masalah saya bisa selesai dengan uang. Ya misalkan Anda merasa kekhawatiran terbesar saat ini adalah masalah keuangan, ya ada atau karir, ya. Tidak selalu begitu, karena ada juga orang yang sudah punya keuangannya bagus, terus kesehatannya bagus, terus karirnya bagus, tetap saja mengalami masalah kesehatan mental. Jadi bukan berarti kesehatan mental itu karena tidak punya uang, tidak juga. Kesehatan mental karena tidak punya kerjaan, enggak juga. Ya, karena ada yang sudah punya segalanya tetap bisa saja mengalami tadi, ya namanya sakit seperti kita kena flu, ya, gangguan mental atau kesehatan mental itu sama seperti ya imun tubuh kita. Suatu saat sesekali pasti akan mengalami serangan gitu. Seperti contoh misalnya Pak Andi secara fisik sehat, gula darahnya normal, jantungnya baik, masih rajin olahraga, tapi secara mental merasa hampa atau kosong. Bangun pagi kayaknya hampa, males ngapa-ngapain, yang penting saya kerja absen aja, terus ngerjain apa yang diminta, terus pulang. Ya tidak ada lagi gairah hidup, apa yang mau dikejar tidak ada lagi. Dan mengalami krisis makna. Saya sehat dok secara badan, tapi hidup ini kayaknya ya menjalani rutinitas aja lah. Karena anak sudah besar, sudah mandiri, rumah udah mulai sepi, kantor juga sudah mulai mikir pensiun aja, jadi kerja tidak untuk mencari prestasi atau untuk, mendapat, pengakuan lagi ya. Dan ini sebenarnya bukan penyakit fisik, dan ini sudah mulai terjadi banyak di usia 40-an, nanti makin berat di usia 50-an. Ini adalah kesehatan mental yang terabaikan. Dan ternyata sudah ada penelitian juga secara internasional, fakta yang mengejutkan itu dari WHO bilang, pada usia 50-an, 1 dari 4 orang itu mengalami masalah mental, entah depresi atau kecemasan. Ini WHO. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan kesepian itu setara dengan merokok 15 batang per hari. Oh, saya nggak pernah ngerokok, Dok, ya. Tapi Anda kesepian, ya tidak punya kegiatan, tidak punya teman, itu meningkatkan risiko kematian dini seperti merokok. Dampaknya serius, depresi dan stres kronis memperburuk penyakit yang sudah ada. Contoh misalkan jantung, Anda sudah punya riwayat penyakit jantung atau diabetes, hipertensi, bahkan mempercepat pikun. Itu jauh lebih berat. Tapi banyak juga kasus yang Anda tadinya sehat, seperti tadi Pak Andi, kemudian mengalami tekanan mental yang berat. Anda juga bingung, bukan masalah uang, bukan masalah kerjaan dan lain-lain, tapi kok saya merasa kehilangan gairah hidup. Itu juga bisa memicu penyakit-penyakit yang dianggap tidak ada hubungannya. Contoh misalkan jantung, kemudian diabetes, hipertensi, asam urat, dan seterusnya. Mengapa kok usia 40 tuh masuk usia rentan? Ya karena mulai kehilangan makna. Jadi emptiness syndrome, misalkan anak mulai mandiri, terus kehilangan peran pengasuh utama, anak mulai gede, mulai tidak butuh orang tuanya, terus mulai remaja mungkin anaknya, terus lingkar sosial itu biasanya mengecil. Dulu temennya banyak, sekarang temennya makin dikit, makin sibuk, ya ada yang meninggal,
ya mungkin ada yang udah pulang duluan. Dan tadi saya katakan, semakin bertambah usia itu tekanan mental akan makin berat karena makin sendiri, makin sepi, makin gak punya teman, temennya makin banyak yang meninggal, interaksi makin berkurang. Dan selain itu juga fisik juga makin berat. Jadi 40 tuh sudah mulai, penurunan, penurunan fisik sudah mulai turun, tubuh menurunkan, fungsi-fungsinya, ya tanda-tandanya mulai keluar, penyakit kronis mulai muncul, tadi diabetes, hipertensi, dan seterusnya. 50 fisiknya lebih turun lagi, 60 lebih turun lagi, 70 lebih turun lagi, ya makin sepi makin turun fisiknya, dan krisis makna akan jauh lebih besar, kehilangan tujuan hidup, merasa tidak berguna, merasa tidak diperhatikan, ya tadinya, "Oh saya mencurahkan segala hidup saya untuk anak-anak," sekarang anak-anak udah mulai gede, udah mulai bahkan berkeluarga, udah punya keluarga sendiri-sendiri, akhirnya saya tidak diperhatikan lagi, merasa seperti itu. Nah, ini stigma yang berbahaya. Kalau udah tua ya wajarlah marah-marah atau murung atau, sedih, wajar gampang lupa. Padahal tidak ada yang wajar dari kehilangan tadi semangat hidup, ya stres dan seterusnya. Nah, ternyata ada solusinya, ada harapannya. Dari penelitian-penelitian banyak, peneliti di dunia, di Harvard, kemudian di tadi WHO, itu menemukan bahwa ada beberapa cara. Salah satunya adalah Anda punya tujuan, tujuan baru. Misalkan, setelah Anda mencapai fase hidup tertentu, misalkan, mau menjelang pensiun atau sesudah pensiun atau ke usia 40, 50, 60, tadinya targetnya, uang, targetnya pangkat, tadinya targetnya apa, terus sudah tercapai, apa yang harus dilakukan berikutnya, buat tujuan baru. Ya misalkan anaknya tadinya saya kerja untuk anak-anak, anak-anak sekarang sudah mandiri terus kehilangan, semangat. Yang harus dilakukan adalah membuat tujuan baru. Misalkan Anda membuat, hobi, yang tadinya Anda hobi apa, yang tadinya tidak sempat karena banyak kerjaan, nah itu sekarang Anda lakukan hobi. Atau Anda menjadi relawan, atau mulai membuka bisnis kecil-kecilan, ya. Jadi persiapan pensiun, atau kalau udah pensiun ya sebagai pengisi waktu gitu ya. Terus jaga tubuh, olahraga rutin ternyata memberi dampak besar ke otak dan kesehatan mental. Jadi olahraga tidak harus berat, jalan kaki boleh ya, yang penting beraktivitas. Yang ketiga adalah koneksi sosial. Tadi kesepian menyebabkan kematian lebih cepat daripada diabetes dan hipertensi. Tapi kalau udah ada diabetes hipertensi, ditambah kesepian, komplikasi akan lebih tinggi. Jadi caranya gimana? Ya jangan kesepian. Buatlah koneksi sosial, bertemu teman, ikut komunitas, aktif di tempat ibadah, ya, cari teman gitu ya, ikut-ikut kegiatan itu mengurangi tadi stres, mengurangi kesepian gitu ya. Dan berikutnya adalah mindfulness. Mindfulness itu melatih pikiran bisa lewat meditasi atau bersyukur terus-menerus setiap hari. Jadi dengan berdoa, berzikir ya, datang ke tempat ibadah, itu bisa membantu Anda untuk tetap fit secara mental. Kalau berat sekali Anda mengalami stop, itu Anda bisa cari bantuan profesional, ke psikolog, psikiater, dokter ya. Itu bukan hanya untuk anak muda, Anda pun masih boleh atau bahkan lebih butuh daripada anak muda gitu sebenarnya. Jangan ragu mencari bantuan. Nah, yang sulit itu biasanya pasien laki-laki. Kenapa? Karena merasa, "Oh, saya nih laki-laki, jadi nggak boleh nih kalau ada, beban pikiran ini saya berarti cemen, saya berarti, lemah." Sebenarnya enggak, ya itu hanya stigma sosial dan itu hanya berlaku di masa lalu. Di masa sekarang tekanan jauh lebih berat daripada masa lalu. Jadi kalau Anda butuh bantuan itu sesuatu hal yang wajar. Kabar baiknya kesehatan mental bisa turun, tapi bisa juga naik. Ya, jadi kesehatan mental Anda sesekali tadi seperti orang kena sakit flu, bisa aja, kena infeksi ya, terus, sakit. Nah, tapi kita punya kemampuan untuk menjaga kesehatan mental supaya tetap fit, bahkan bisa diperkuat di usia berapapun. Jadi kalau besok-besok ada stres lagi, kita jauh lebih siap, lebih fit. Nah, tua itu pasti, tapi pikun, depresi, kesepian itu bisa dicegah. Dengan apa? Mental yang kuat, hidup bisa lebih panjang. Banyak orang, "Wah, saya harus mendekat kepada agama." Ya, tapi banyak orang itu lupa dengan dirinya sendiri. Jadi semua demi agama demi agama demi agama, tapi tidak jujur dengan dirinya sendiri. Apa yang dirasakan? Apakah dia merasa kesepian, merasa marah, merasa kecewa, merasa apa, dan itu sah-sah saja. Ya bukan berarti Anda merasa perasaan itu Anda menjadi orang yang lemah, enggak. Ya sama kayak tadi Anda sakit flu, apakah Anda orang yang lemah? Enggak, ya ada waktunya kita pasti kena.
ya kena flu atau apa, pikiran jelek atau apa, ya, terus tidak bisa keluar dari situ, butuh bantuan, bukan berarti Anda lemah, bukan berarti Anda tidak beriman, ya. Anda, menyamakan, dokter dengan Tuhan gitu, misalnya, "Oh, ngapain ke dokter?" Ya, itu kayak nggak punya Tuhan aja gitu. Nah, berarti Anda menyamakan dokter dengan Tuhan, bukan ya, dokter itu hanya membantu Anda untuk bisa keluar dari, lingkaran yang Anda tidak sadari, misalnya Anda terjebak dalam pikiran yang negatif gitu ya. Jadi mental yang sehat itu membuat hidup Anda jauh lebih bermakna, dan kalau Anda akhirnya dikasih umur panjang, ya itu hanya akan bermakna, hanya akan enak dijalanin kalau Anda masih punya semangat untuk menjalaninya, masih punya kesenangan untuk hidup. Jadi kalau Anda umur panjang tapi menderita, itu akan menjadi neraka dunia. Tapi kalau Anda umur panjang dan Anda bahagia, itu menjadi surga dunia. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, sampaikan kepada orang yang mungkin membutuhkan. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.